Hai semuanya, ini gue Me Today. Terungkapnya kasus ibu dan anak di Subang. Iya, gue pernah analisa video ibu dan anak di Subang. Kalian bisa nonton videonya, ada di sini. Tapi setelah video gue yang ini berakhir, cuma dulu nama gue masih Anglit Story, sekarang udah jadi Me Today. Kasus ibu dan anak di Subang ini bermula pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Saat itu, Kapolres Subang yang menjabat adalah AKBP Sumarni. Baru saja menjabat sebagai Kapolres Subang di bulan yang sama, beberapa minggu sebelumnya, tepatnya di tanggal 6 Agustus. Jadi masih 2 minggu. Yuk kita dengerin dulu pernyataannya tentang kasus ini. Berdasarkan hasil otopsi yang sudah kami dapatkan informasinya, diduga meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya, kemudian ada memar otak, kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Nah, selaput darahnya masih utuh. Kemudian hasil pengecekan di TKP berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, bahwa pintu masuk dan pintu di belakang area masuk ke dalam rumah tidak terjadi kerusakan dan tidak ada barang berharga yang hilang, kecuali yang handphone si anak yang perempuan yang korbannya. Kemudian kita juga ngecek posisi mobil Alphard dalam posisi parkirnya yang tidak rapih ya, miring kan kemarin kalau nggak salah di TKP ya, itu diperkirakan yang mengemudikan itu tidak terlalu menguasai. Kemudian kita juga mengumpulkan barang-barang bukti ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Yang buat gue tambah wow di dalam kasus ini adalah antusias masyarakat menanggapi kasus ibu dan anak di Subang ini. Apalagi banyak YouTuber lebay yang menambah-nambahkan ala-ala versi indigo atau versi peramal atau versi jin. Emang dikata kesaksian semacam itu dipakai di pengadilan, malah yang ada jatuhnya ke fitness lah. Yang sedihnya lagi, lebih banyak yang nonton tentang video-video semacam itu daripada video analisa gue ini. Ya tapi nggak apa-apa, aku rok popo. Rasa-rasanya hampir semua masyarakat di Indonesia nih berharap-harap cemas tentang terungkapnya kasus ini. Bahkan gue sudah beberapa kali ditanya tentang kasus ini, kelanjutannya seperti apa, baik secara online ataupun secara offline. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa setelah 2 tahun kasus ini baru terungkap? Apa karena ada hashtag alias tagar baru yang terkait tentang Jessica Kumala Wongso semenjak dokumenternya yang berjudul Ice Cold di Netflix beredar? Aya naon, soalnya selang lama setelah kejadian ini, ya nggak berapa lama setelah kejadian kasus ibu dan anak di Subang ini, dijanjikan kalau kasus ini akan diungkap, akan terungkap sebentar lagi. Tapi 2 tahun kemudian baru terungkap. Itu pun setelah ada kesaksian Danu. Gemesnya gue sama kasus ini, apalagi di TKP. Itu kan TKP ya, tempat kejadian perkara. Kenapa kok banyak orang bejubel pada ngumpul di sana? Apa nggak ada yang ngelarang? Atau ada tujuan yang lain nih? Gue ada pernah bahas tentang kasus yang terjadi di tahun 1983. Ya, kalian bisa nonton juga videonya ada di sini. Dan gue juga bahas tentang hal ini di channel gue yang kedua. Kasus yang terjadi di salah satu hotel di Jakarta, yaitu kasus Sari Dewi Hadiati. Kasus yang disebut-sebut kriminolog sebagai kasus pembunuhan yang berhasil. Kenapa dibilang berhasil? Karena setelah kejadian penemuan jasad Sari Dewi Hadiati ini, TKP dirusak oleh banyak pihak, termasuk OB yang ngepel-ngepel, bersih-bersih tempat, terus juga datanglah petugas kepolisian, ditambah tim dari Kodak, dan membaurkan TKP, dan gak banyak orang yang tahu tentang kasus ini. Tapi beda kalau orangnya mempelajari dari kesalahan di kasus ini. Jadi kalau ada yang search di YouTube ataupun googling kasus Sari Dewi Hadiati dan keluar nama selain nama channel gue dan yang kedua channel gue ini, ingatlah, thanks to Titin Yuliana.
Balik lagi kalau menurut berita yang di sini, di mana Danu memaparkan perannya di kasus ibu dan anak di Subang ini. Berdasarkan kronologi kejadian, Danu juga memaparkan ada 4 tersangka lain selain dirinya yang berperan di dalam kasus itu. FYI, Danu ini adalah keponakan dari almarhum si ibu, yaitu Ibu Tuti. Yang pertama adalah Yosef. Yosef ini adalah suami dan juga sekaligus sebagai ayah dari korban. Lalu Mimin, istri mudanya Yosef. Arigi dan Abi sebagai anak kandung dari Mimin, tapi dari suaminya yang pertama sebelum dia bersama dengan Yosef. Kronologi kejadian menurut Danu, awalnya Yosef meminta Danu datang ke TKP di malam hari kejadian itu untuk diambilkan golok. Diduga alat ini yang dipergunakan untuk menghabisi istri dan anaknya. Nah, yang ini nih, dulu di berita-berita itu tersebar kalau alat yang dipergunakan di dalam kasus ini adalah papan pengilisan baju. Tapi golok ini hitungannya baru nih bagi gue nih. Apalagi dibilang alat ini dipergunakan untuk menghabisi istri dan anaknya Yosef. Di sini nanti gue akan jelaskan ada keanehannya juga ya di sini ya. Keanehan sih menurut gue. Jadi setelah memberi golok, Danu pun menunggu di luar. Nggak tahu kenapa dia disuruh nunggu di luar. Mungkin supaya nggak ngeliat atau ngedengar hal-hal yang aneh-aneh gitu. Dan jangan lupa pada saat kejadian itu sedang terjadi hujan. Hujan itu deras-derasnya. Jadi dingin-dingin lah si Danu nunggu di luar. Dan kenapa dia mau nunggu di luar? Kedinginan. Hujan-hujan lagi. Tapi konon karena posisinya Danu ini sebagai keponakan angkat, anak angkat gitu. Jadi Danu anaknya polos dan lugu, nurut-nurut aja kalau disuruh. Nah, pada saat Danu sedang nunggu di luar ini, terus si Danu mendengar suara jeritan Amel. Maka Danu pun masuk dan melihat kalau ada orang yang membenturkan kepala Amel ke dinding. Ini juga sesuai dengan pernyataan polisi di mana ada bekas luka di jidat Amel. Amel sebagai anak korban. Nah, tadi yang kenapa gue bilang aneh di sini pernyataannya, karena dibilang golok itu dipergunakan untuk menghabisi istri dan anaknya. Tetapi kan istrinya sudah dihabisi dulu ya. Terus kenapa masih mempergunakan untuk menghabisi istrinya? Apalagi kesalahan kejadian kan istri dulu yang dihabisi baru anaknya. Jadi apa golok ini dipergunakan hanya untuk kepada anaknya dan apa sekedar untuk mengancam? Terus Danu berperan sebagai tukang bersih-bersih, juga memasukkan baju-baju ke dalam lemari. Ngapain masukin baju ke dalam lemari? Tapi beda dengan berita yang ada di sini. Bilangnya ke kamar mandi. Lanjut kemari di tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah kejadian ini, Yoris meminta Danu untuk berjaga-jaga di TKP. Jadi disuruhlah Danu datang pagi-pagi dan mencegah supaya orang tidak sembarangan masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata datanglah pria yang diduga Danu sebagai polisi, namun belakangan ternyata bukan polisi, melainkan Banpol, bantuan polisi. Pria ini menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi. Kenapa kamar mandi yang dibersihkan? Karena ternyata kamar mandi itu baknya penuh darah dan bau anyir. Danu itu sempat nyelam ke dasar bak mengambil sesuatu, tapi sesuatu ini adalah sebagai barang bukti selanjutnya. Danu juga sempat memoto pria ini yang kemudian selanjutnya ia berikan kepada Yoris. Dan setelah kelar Danu bersih-bersih di kamar mandi itu, maka oknum ini pun mengajak Danu untuk keluar. Kesaksian ini sebenarnya sudah pernah diakui oleh Danu beberapa minggu setelah kejadian tersebut, namun dibantah oleh beberapa pihak. Jadi di tanggal 18 Agustus 2021 itu pada pukul 3 dini hari, Danu yang lagi di sana di TKP, terus dia pun berniat untuk membeli nasi goreng. Tukang jualan nasi goreng ini letaknya tidak jauh dari TKP. Tapi pada saat Danu datang ke tempat jualan nasi goreng ini sudah tutup. Ia pun kemudian balik lagi ke TKP. Dan setelah itu Danu melihat ada 2 sosok yang ia kenal. Tapi karena ia tidak menaruh prasangka atau curiga apa-apa, Danu pun balik lagi ke rumahnya. Terus dia main handphone lah. Lalu pada pukul 7 pagi hari, Danu dengar suara Yosef teriak-teriak bilang kalau anak dan istrinya diculik. Oh ya, semua sumber yang gue pakai di dalam pembuatan video ini gue tulis di deskripsi. Kalian bisa cek.
Meski demikian, dari pengakuan Danu tentang siapa-siapa saja yang terlibat di kasus ibu dan anak di Subang ini, masing-masing ada alibinya. Yosef datang ke rumah Mimin di tanggal 17 Agustus. Dia datang menurut pengakuannya pukul 8. Meskipun begitu, istrinya, istri mudanya Yosef, yaitu Mimin, bilang kalau Yosef sendiri datang pada pukul 9.30, setengah 10 malam. Lalu subuh pun mereka bangun, sholat, terus Yosef sempat membeli surabi dan balik lagi ke rumahnya. Mimin tahu kejadian ini dari tetangganya yang kebetulan melihat berita di Facebook. Kayaknya perasaan gue dari tadi nyebut nama mulu ya, nggak pakai julukan Pak atau Bu. Karena gue udah sempat dikoreksi nih, pernah nih ada yang protes, katanya gue terlalu vulgar, katanya gue terlalu nggak sopan gitu ya manggilnya Pak dan Bu. Ya karena kan gue membaca apa yang tertulis di berita-berita, kan nyebutnya di berita juga Yosef atau Mimin, nggak pakai Pak Yosef atau Bu Mimin. Tapi ya udah, selanjutnya gue akan pakai nama Pak Yosef dan Bu Mimin juga ya. Padahal kalau misalnya gue ketemu langsung sama mereka, barulah gue panggil mereka dengan Pak atau Bu, kan gitu ya. Jadi tahu tata krama juga kita. Ya, terus lanjut ya, pokoknya Pak Yosef datang ke rumah almarhum Bu Tuti ke TKP itu sekitar pukul 7 pagi lewat. Dan setelah ia datang, ia teriak-teriak itu yang kemudian selanjutnya didengar Danu. Pak Yosef bilang kalau istri dan anaknya hilang kayak diculik gitu. Terus alibinya Arigi. Arigi pada saat kejadian tidak ada di rumah karena ia sedang bekerja di konter handphonenya. Ada saksinya yaitu 2 temannya yang pada saat kejadian menemani Arigi. Tapi jangan lupa kejadian ini berlangsung dari tanggal 17 malam sampai 18 pagi. Jadi seharian nih Arigi ada di konter handphone. Lama juga, mungkin 24 jam bukanya. Terus satu lagi Abi. Abi pada saat kejadian mengaku kalau ia sedang ada di rumah. Berarti Abi tahu kalau Yosef datang ke rumahnya. Tapi komplitnya nih tentang kronologi kasus ini kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Nggak beda jauh sih dengan pernyataan Danu di 2 tahun yang lalu. Ya itu yang membuat gue aneh. Kalau memang pernyataan Danu tidak beda jauh dari yang 2 tahun yang lalu, kenapa baru sekarang Danu lebih didengar? Kenapa nggak dari dulu segera ditindaklanjuti? Kan biar lega juga kan perasaan kita. Nggak kurang tidur nih jadinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah ini kalian bisa nonton video gue yang ini dan yang ini. Bye.